Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Muslimin muslimah dimanapun berada, mudah-mudahan antum senantiasa dalam keadaan sehat, panjang umur, dan Allah berikan bahagia di dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, hari ini ada yang gemes sama Mahdi kayaknya ya, terkait ayat yang Mahdi bawakan. Padahal maksud saya daripada ayat tersebut adalah untuk orang-orang yakni atau ulama-ulama ya, ulama-ulama yang jelek ya, ulama-ulama yang dia hanya mengejar dunia, ulama-ulama munafik ya. Ya, diperintahkan sama Allah agar mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an ya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nyatanya jauh gitu ya. Dan yang disebut takwa itu kan dalam artian bukan hanya mengamalkan sebagian ayat terus melupakan, mendustakan ayat yang lainnya. Gitu ya. Dia mengatakan bertakwa akan tetapi dia mendustakan ayat dia mendustakan ayat yang lain yang ngebahas tentang Duriyah Nabi SAW, keturunan Nabi SAW. Dia lupakan ayat-ayat itu ya. Maka Mahdi sehingga mengeluarkanlah ayat ini gitu ya, yang mana ayat yang berkaitan dengan Nabi SAW itu, dengan keturunan Nabi SAW itu adalah Qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba ya. Itu kan ayat tentang keturunan Nabi SAW. Nah, orang sekarang mendustakan, seolah-olah dia mendustakan ayat itu. Bahkan terjadi sekarang ini, mereka memfitnah bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi dan lain sebagainya, kan gitu ya. Berarti mereka mendustakan ayat lain ya. Bagaimana bisa dikatakan seseorang itu bertakwa sedangkan hanya sebagian ayat yang dipakai kemudian dibuang ayat yang lainnya ya, ini kan tidak bisa dibenarkan saudara sekalian. Baik, kita bahas ayat yang yang Mahdi sebutkan ya. Antum bisa lihat, anak kalau misalkan ditanya, antum ngebahas kitab di mana sih gitu kan? Mahdi baca kitab yang mana? Mahdi baca kitab di Minhajus Shawi ya, halaman 288 sampai halaman 289 ya. Di sini singkatnya Mahdi menceritakan tentang masaluhu kamatsalil kalbi intahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Itu kan yang dibahas ya. Surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Naam. Kemudian maksudnya ini adalah ditujukan untuk ulama-ulama yang mengejar dunia. Ya, ulama-ulama yang mengejar dunia itu kan ulama-ulama yang memang dia melawan perintah Allah, kan seperti itu ya, menjual ayat-ayat Allah ya, demi jabatan, demi ketenaran atau demi uang ya kan, menjual ayat-ayat Allah demi uang. Al-Imam Qurtubi mengatakan di sini, Gala al-Qurtubi fi tafsiri hadhil ayat, kana Bal'am bin Ba'ura ya, yang zuru ilal arsh wa kana mustajab da'wah. Jadi ada sosok seorang ulama. Ayat tersebut membahas tentang bukan orang Yahudi ya, tapi tentang ulama ya, seorang ulama yang mana nama ulama tersebut adalah ya Bal'am ya bin Ba'ura. Dia ini bisa ngelihat aras, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia salah satu ulama yang doanya itu dimustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yahduru majalisahu 12 alfan minal muta'allimin. Dan orang yang hadir di majelisnya Bal'am bin Ba'ura ini sekitar 12.000 orang yang belajar kepadanya. Jadi bukan orang sembarangan nih Bal'am Ba'ura ini ya, orang besar, ulama besar ya, gitu ya. Sampai 12.000 tuh yang hadir majelisnya aja. Kemudian wa kana yahfadu ismullahil a'zam. Kemudian si Bal'am Ba'ura ini dia menghafal
daripada asma-asma azam, ya. Pada ada Musa wa qaumihi. Kemudian si Bal'am Ba'ura ini mendoakan Nabi Musa SAW dengan doa-doa yang jelek. Ya, mendoakan Nabi Musa dengan kaum-kaumnya, ya. Pada ada Musa wa qaumihi, ya, mendoakan Nabi Musa SAW dan kaumnya dengan doa-doa yang buruk. Fawaqa'a fit arba'ina sanah. Kemudian nyasar si Bal'am Ba'ura ini, ya, di negeri Tih sekitar 40 tahun. Fada alaihi Musa, kemudian Nabi Musa mendoakan yakni binaj'il ma'rifati min qalbihi, agar dikeluarkan ma'rifat daripada hatinya si Bal'am Ba'ura tersebut. Kemudian fa kharajat min sadrihi kahamamatil bayda. Kemudian keluar tuh cahaya ma'rifatnya si Bal'am Ba'ura ini keluar daripada dadanya seperti merpati yang putih. Gitu. Ala kulli hal, ini tentang kisah ulama-ulama yang dia mengejar dunia, ya. Jadi cari hidup dalam agama, ya, bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup di dalam agama, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenapa kok saya mengkaitkan dengan fitnahan mereka kepada para habaib? Ini perumpamaannya si Fuad Kepeceret dan kawan-kawannya ini hampir sama dengan Bal'am Ba'ura ini, ya. Menjatuhkan nama baik habaib, memfitnah para habaib. Menjelekan para habaib kan seperti ini. Makanya sehingga saya keluarkan dalil tersebut, ya, untuk apa? Untuk orang-orang, yakni ulama-ulama yang munafik, ulama-ulama yang mengejar dunia. Apapun dia halalkan selama perutnya kenyang. Nah, itu yang sebetulnya saya bahas dari sekalian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berkaitan dengan nasab, gak nyambung, bukan berkaitan dengan soal nasabnya, tapi dengan habibnya yang dimusuhi, yang difitnah oleh si Fuad Kepeceret dan kawan-kawannya. Itu dia poinnya, ya. Sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan, ya. Kemudian qala Ar-Razi, kemudian dikatakan oleh Imam Ar-Razi, wa hadhil ayatu min asaddil ayati ala ahli ilmi, ya, bahwa ayat ini, ya, ayat ini adalah ayat yang keras, yakni atas siapa? Atas orang-orang yang memiliki ilmu. Li'anna man atahu Allah ta'ala al-ilm, yakni fa akhlada ila dunya wa mala ilaiha. Jadi orang-orang yang Allah berikan ilmu, sama Allah dikasih ilmu nih, cuman dia cenderung, ya, dengan apa? Dengan dunia, dengan harta yang menguntungkannya, ya, seperti itu kurang lebih, ya, maknanya. Kana sabihan bi akhasil kilab. Kana sabihan bi akhasil kilab. Nah, orang-orang seperti itu hinanya seperti anjing, saudara sekalian. Orang-orang seperti itu, ya, hinanya seperti anjing, ya. Wa huwa alladhi yalhath. Namanya anjing kan suka melet-melet tuh, ya, melet-melet menjulurkan lidahnya, ya, seperti itulah, ya, kurang lebih. min ghairi ta'abin wa atasin, ya. Meskipun si anjing tersebut dia dalam keadaan gak capek ataupun dia dalam keadaan gak haus, gitu loh. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan matsalul ladzina humilut taurat, ya, yang mana mereka itu diperumpamaan orang yang diberikan tugas untuk membawa Taurat atau mengajarkan kitab Taurat, ya, summa lam yahmiluha, ya, kemudian mereka tidak mengamalkan daripada kitab Taurat tersebut, ya. Kamatsalil himar yahmilul asfar, mereka itu seperti keledai, ya, yang membawa kitab-kitab yang kosong, ya. Selebihnya wallahu alam. Jadi begitu teman-teman sekalian. Ya, itu juga dijelaskan dalam kitab Al-Imam Baghawi, ya, tafsir Al-Baghawi. Begitu teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipelintir, ya. Jangan dipelintir. Jangan asal-asalan kalau nuduh orang. Wah, Mahdi, itu kok ayat itu kan ayat bukan tentang nasab. Ngapain bawa-bawa ayat itu? Enggak. Sama sekali enggak ke situ. Cuman itu peringatan untuk ulama-ulama ahlud dunia yang menghalalkan segala cara, yang menghalalkan segala cara sampai berani memfitnah darah dagingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tegaskan kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, jangan seperti si Bal'am kamu,
ya, yang mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan juga kaumnya. Yang sama sekarang terjadi, orang-orang itu memusuhi keluarga Nabi, memfitnah keluarga Nabi, mencaci maki keluarga Nabi SAW hanya demi pangkat, demi jabatan, demi uang, demi harta. Yang cenderung hatinya hanya bertuju kepada dunia. Ya, mungkin itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.